Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Zona Bisnis. Pemirsa, indeks harga saham gabungan pada sesi 1 perdagangan hari ini ditutup menguat. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, indeks harga saham gabungan berhasil menguat 0,9% pada perdagangan sesi 1 ini. Apa yang menyebabkan IHSG mampu menguat hingga 0,9%? Jessica dan pemirsa, sentimen positif dari dalam negeri maupun dari luar negeri turut mendukung penguatan indeks harga saham gabungan hampir 1% pada perdagangan siang hari ini. Kami memantau pergerakan indeks harga saham gabungan menguat 0,94% ke level 6.929 dengan nilai transaksi 6,6 triliun. Jessica dan pemirsa, dari dalam negeri pelaku pasar mengapresiasi kinerja sejumlah perusahaan yang positif sepanjang tahun 2022 kemarin. Hal ini menyebabkan penguatan pada saham sektor properti. Sektor ini menguat signifikan hari ini 1,5%. Sektor perbankan juga kembali melanjutkan penguatannya dengan penguatan 0,89%. Dan sektor energi yang kemarin sempat melemah lebih dari 2%, hari ini rebound dengan penguatan 0,77% seiring dengan kenaikan harga batu bara 2% di pasar internasional. Indeks LQ45 pun, Jessica, hari ini mengalami penguatan lebih dari 1%, tepatnya menguat 1,45% dengan top gainers saham media Nusantara Citra 5%, Bank Sentral Asia atau Bank BCA menguat 4,13% dan BFI Finance naik 4,11%. Sementara top losers pada perdagangan hari ini adalah Bank Jago dengan pelemahan 5%, Bank Syariah Indonesia juga sahamnya turun 1,76% dan Charon Pokpan Indonesia melemah 1,68%. Selain karena sentimen positif laporan keuangan perusahaan-perusahaan di sepanjang tahun 2022 dan juga melihat prospek ekonomi Indonesia masih akan tumbuh positif di tahun 2023 ini antara 4,5 sampai 5,3%, ada juga sentimen global yang mendukung penguatan indeks, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang masih positif 2,9% di triwulan 4 tahun 2022 kemarin atau lebih tinggi dari ekspektasi pertumbuhan 2,6% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini menyebabkan pergerakan indeks utama di kawasan Asia juga masih cenderung menguat, Jessica. Di antaranya indeks Nikkei Jepang yang naik 0,04%, indeks Hang Seng Hong Kong juga menguat 0,1% dan indeks Rate Singapura naik 0,44%. Selain pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang positif, jobless claim atau klaim pengangguran di pekan ketiga bulan Januari 2023 di Amerika Serikat juga menurun ke 186 ribu klaim pengangguran jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya 190 ribu klaim. Dan ini juga jauh lebih rendah dari ekspektasi pelaku pasar yang mana sebelumnya diprediksi pada pekan ketiga akan ada klaim pengangguran 205 ribu klaim. Dan pesanan dari barang tahan lama atau durable goods di Amerika Serikat pada bulan Desember kemarin mengalami pertumbuhan signifikan 5,6% secara bulanan. Ini 2 kali lipat lebih tinggi dari prediksi pelaku pasar, yaitu hanya pertumbuhan 2,5%, dan juga lebih tinggi dari bulan November 2022 yang mana permintaan durable goods justru turun 1,7%. Jessica dan pemirsa, sentimen positif ini turut memperkuat kinerja indeks harga saham gabungan dan juga indeks global. Namun memang masih diwaspadai terkait dengan inflasi di beberapa negara, salah satunya di Jepang, Jessica, yang mana inflasi Tokyo sudah mencapai 4,3% secara tahunan. Ini merupakan angka inflasi inti di Tokyo pada bulan Januari 2023 atau tertinggi sejak tahun 1981. Sehingga pelaku pasar masih akan terus mencermati bagaimana respon dari Bank Sentral, dan jika kenaikannya terlalu agresif dikhawatirkan dapat kembali menekan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kita masih perlu hati-hati menunggu sinyal dari The Fed pekan depan dan juga keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat pekan depan. Namun untuk hari ini, analis memprediksi pergerakan IHSG masih akan cenderung menguat antara 6.800 sampai 6.950, juga dikarenakan karena aliran modal asing yang kembali masuk ke pasar saham Indonesia selama 1 pekan terakhir. Jessica. Mercy, kalau IHSG berhasil menguat hingga 0,9%, bahkan diproyeksikan akan terus menguat hingga perdagangan sesi kedua. Bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah? Karena kami memantau siang ini pergerakan indeks dolar justru menguat 0,1%. Apakah rupiah justru melemah pada siang hari ini?
Ya, betul sekali Jessica. Hari ini nilai tukar rupiah terpantau melemah 0,19% sehingga nilai rata-ratanya berada di Rp14.976 per dolar. Dan betul sekali tadi Anda katakan dolar indeks mengalami penguatan 0,13% ke level 101. Jessica dan pemirsa, data-data ekonomi yang positif di Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi masih positif 2,9%, klaim pengangguran turun, dan juga permintaan barang tahan lama ini juga meningkat pada bulan Desember kemarin. Ini membuat pelaku pasar yakin bahwa The Fed memiliki ruang untuk lebih agresif di tahun 2023 ini. Ini juga sesuai dengan ekspektasi dan juga target dari The Fed, yaitu ingin menurunkan inflasi serendah-rendahnya sementara menjaga pertumbuhan ekonomi tetap baik atau tetap positif. Sehingga jika melihat indikator-indikator ekonomi yang masih positif di tengah tren kenaikan suku bunga The Fed yang cukup signifikan, maka pelaku pasar memprediksi bahwa The Fed bisa menaikkan suku bunga lebih tinggi di tahun 2023 ini. Dan pekan depan tanggal 1 Februari 2023 memang kita masih tunggu bersama bagaimana kebijakannya. Prediksinya juga The Fed masih menaikkan suku bunga 25 basis poin ke level 4,5 sampai 4,75%. Namun secara lebih lanjut ini akan dinanti apakah seluruh tahun 2023 akan ada kenaikan secara total suku bunga 50 basis poin atau bisa lebih tinggi ke 75 basis poin bahkan lebih. Oleh karena itu kita masih juga sama-sama menunggu tidak hanya hasil dari rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, namun juga Bank Sentral Eropa tanggal 2 Februari 2023 yang diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan 50 basis point. Di tengah pergerakan dolar Amerika Serikat yang rebound karena optimisme ekonomi dan juga ada potensi The Fed bisa menaikkan suku bunga lebih tinggi tahun 2023 ini, pergerakan harga emas tertekan. Di antaranya emas COMEX yang turun 0,3% seharga $1.940 per troy ounce dan harga emas antam dalam negeri juga turun 0,4% seharga Rp1.030.000 per gram. Sementara harga minyak mentah dunia ini kembali menguat karena optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. WTI menguat 0,46% seharga $81 per barel dan minyak jenis Brent juga menguat 0,4% seharga $87 Amerika Serikat per barel. Demikian Jessica, laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia.